Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita haturkan, istiqomahkan, sampaikan sholawat serta salam kita dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, tentunya selalu kita membahas terkait dengan akhir zaman. Dengan pembahasan hal ini tentunya di zaman era modernisasi seperti ini banyak yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi akhir zaman ini yang semakin hari semakin bukti-bukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, tanda-tanda mengenai akhir zaman ini semakin nyata dan semakin terbukti secara bukti-buktinya. Dalam penataan akhir zaman adalah konsep yang sering dibahas di dalam berbagai agama dan kepercayaan. Ini adalah suatu beberapa pandangan tentang penataan akhir zaman. Dalam konsep dan kepercayaan agama, penataan akhir zaman diyakini sebagai proses penentuan nasib akhir manusia berdasarkan perbuatan dan keimanannya. Ya, jadi konsep dan kepercayaan bahwasannya di akhir zaman nanti manusia ini bagaimana bisa terselamatkan, bagaimana manusia ini benar-benar bisa selamat daripada fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman itu apa aja? Seperti apa aja? Tentunya banyak sekali yang pernah kita dengar, pernah kita temui. Contoh dalam beberapa agama, ini dari agama Kristen, penataan akhir zaman diyakini sebagai proses penghakiman akhir oleh Tuhan, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Jadi di akhir zaman ini cobaan umat manusia ini sangat luar biasa tentunya ya para sahabat semuanya. Karena akhir zaman ini ibaratkan orang atau proses film ini sudah mulai selesai. Ya, lo dunia itulah namanya kiamat. Dalam beberapa agama penetapan akhir zaman diyakini sebagai proses kiamat atau akhir dunia, di mana tatanan alam semesta akan berubah secara drastis. Ya, jadi kalau kita melihat siklus alam ini juga waktunya musim kemarau masih hujan, ya gempa sering terjadi, fenomena-fenomena alam semakin aneh, binatang-binatang melatah juga muncul semakin aneh. Ya, ini adalah suatu bukti nyata bahwasannya bumi ini sebenarnya sudah sangat tua. Ya, apalagi dengan dampak bumi ini itu kan virus-virus penyakit itu semakin aneh-aneh juga. Itu karena dampak daripada akhir zaman yang semakin hari semakin bisa dirasakan. Penataan akhir zaman juga dapat dikaitkan sebagai perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa penataan akhir zaman akan membawa perubahan besar dalam teknologi, lingkungan, dan hubungan antara manusia. Ini sangat betul ya bahwasanya konsep-konsep akhir zaman ini baik sosial di zaman era sekarang ini ya kita tahu sendiri lah, teknologi semakin maju tetapi sosial antara hubungan antara umat manusia ya saling jauh, saling cuek, tidak seperti zaman dahulu gotong royongnya itu sangat luar biasa ya.
Harapan dan persiapan. Penataan akhir zaman seringkali dihubungkan dengan harapan dan persiapan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dan masa-masa yang sangat sulit. Jadi harapan kita adalah Satrio Piningit yang akan muncul memberikan solusi di mana di dalam Prabu Joyoboyo mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini mampu mengudari keruwetan orang atau mampu melepaskan, memberikan solusi terhadap manusia-manusia di akhir zaman nanti. Jadi Satrio Piningit ini mampu nih, ekonomi kurang dikasih solusi ya, jebret seperti apa dan bagaimana itu ya Satrio Piningit. Bukan Satrio Piningit malah bingung ngurusin dirinya sendiri, itu tidak. Di dalam bait Prabu Joyoboyo sudah jelas dikatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa mengudari atau memecahkanlah permasalahan-permasalahan yang ada. Ini sudah jelas. Dan utusan akhir zaman, adakah konsep yang sering dibahas di dalam berbagai agama dan kepercayaan? Berikut beberapa pandangan tentang utusan akhir zaman. Agama dan kepercayaan. Dalam beberapa agama, utusan akhir zaman diyakini sebagai sosok yang dipilih oleh Tuhan langsung untuk membawa pesan dan misi khusus kepada manusia akhir zaman. Contoh dalam agama Islam, Nabi Isa diyakini sebagai utusan akhir zaman yang akan datang kembali untuk membawa suatu keadilan dan kedamaian, membantu Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi utusan akhir zaman di nanti, di mana manusia itu memang merasa sangat kesulitan, masa kesusahan, baik secara kehidupannya yang terus ditindas, dijajah oleh Dajjalanatullah, ya, diserang oleh bala tentara daripada Dajjalanatullah itu, sehingga orang yang memegang kepercayaan, memegang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikejar oleh pasukan-pasukan Dajjal tersebut, dibantai oleh Dajjal tersebut. Sehingga tentunya di sini ada penyelamat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal sebagai Imam Al-Mahdi Sang Kinasih Satrio Piningit. Ataukah memang itu adalah pemuda berjanggut adalah Nabi Isa? Nah, ini mulai ketemu ini sebenarnya kalau kita kotak-katukan. Ya, karena Satrio Piningit kesandung kesampar di dalam kehidupan alam nyata seperti ini, ketika Nabi Isa alaihi salam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput budak janggutan atau menjemput budak Angon untuk berbaiat kepadanya bahwasannya yang menjadi imam adalah Sang Kinasih Satrio Piningit, disebut Imam Al-Mahdi Al-Muntadhor. Ini ya, ini sangat luar biasa ini sebenarnya. Pemimpin atau penyelamat. Utusan akhir zaman juga dapat diartikan sebagai pemimpin atau penyelamat dalam akan membawa perubahan besar bagi masyarakat atau umat di akhir zaman nanti. Dalam beberapa kepercayaan, Sang Kinasih Satrio Piningit diyakini sebagai utusan akhir zaman yang akan membawa keadilan, kedamaian bagi umat akhir zaman atau bagi masyarakat akhir zaman nanti. Jadi sudah sangat jelas ya ini para sahabat semuanya, yang di akhir zaman ini ada dua sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Isa ini memang akan diturunkan kembali, dulu sudah pernah diutus di era zaman dahulu. Ketika nanti diturunkan kembali Nabi Isa mendampingi Sang Kinasih Satrio Piningit yang akan membawa suatu perdamaian, membawa keadilan, membawa kesejahteraan bagi umat akhir zaman ini. Karena visi misi untuk yang membunuh Dajjalanatullah itu adalah Nabi Isa yang akan dibunuh oleh tombak emas, ya, yang entah itu dibuat di tanah Jawa atau di mana ya, karena tombak-tombak orang Jawa atau mau dibunuh dengan trisula itu, entahlah, walau alam itu ya.
Visi dan tugas daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau utusan akhir zaman seringkali dihubungkan dengan visi dan tugas khusus untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat. Utusan akhir zaman mungkin memiliki visi misi membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat masyarakat. Harapan dan persiapan. Utusan akhir zaman seringkali dihubungkan dengan harapan dan persiapan untuk menghadapi masa depan. Masa kesulitan yang tidak pasti. Jadi masa-masa yang akan datang ini ketika Dajjal dan bala tentaranya ini sudah menyerang umat manusia, menyerang orang-orang yang beriman, menyerang orang-orang yang membawa kebaikan, itu ya masa-masa itu masa-masa yang paling sulit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk mendampingi daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Apakah ini yang disebut budak janggutan adalah Nabi Isa alaihi salam? Karena di sini ada dua sosok, ya, ini bukan main-main ini ya para sahabat semuanya. Karena konsep akhir zaman penataan harta amanah Satrio Piningit mungkin merujuk pada kekayaan, aset mungkin. Cuma saya untuk masalah perhartaan nggak begitu paham ya, karena nanti menjadi gagalnya para orang-orang yang diperjalankan karena fokus terhadap pencarian harta, tidak fokus terhadap tugas-tugas yang sebenarnya. Ya walaupun itu salah satu tugas untuk mensejahterakan, itu kan perlu biaya, tentunya perlu dana. Tapi mungkin yang lebih paham itu tentunya Satrio Piningit seorang pelaku yang diperjalankan, pelaku yang memang berhak untuk membicarakan terkait dengan harta amanah tersebut. Entah itu memang di dalam hadis itu kan, atau cerita itu kan bahwasanya Satrio Piningit ini atau Imam Al-Mahdi ini setiap bumi yang dilaluinya itu akan makmur. Hewan ternak akan gemuk-gemuk, tanaman akan sayur mayur akan subur, yaitu disebut kemakmuran. Itu ya. Jadi Satrio Piningit ini petunjuk dan bimbingan Nabi Khidir juga termasuk dalam membimbing daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga ya sudah sangat jelas ya bahwasannya yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini atau oleh Wangsit Siliwangi ini mengenai budak Angon dijemput budak janggutan. Ya kemungkinan ini antara Nabi Isa dan Satrio Piningit ini, kemungkinan besar ini dalam keyakinan saya ya. Ya wallahu alam ya, karena kita hanya menduga-duga, kita hanya mempelajari dengan literasi tulisan kuno yang ditulis oleh leluhur kita, yang kenapa di saat ini banyak orang yang menganggap apa yang dikatakan oleh leluhur itu sebagai halusinasi. Apa yang dianggap tulisan leluhur ini atau ramalan leluhur ini malah dianggap ketinggalan zaman. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo sekitar 700 tahun yang lalu mengenai zaman teknologi di mana kereta tanpa kuda, di mana Pulau Jawa berkalung besi. Itu sekarang ada rel, sekarang ada mobil, pasar ilang kumandane, kali ilang kedunge. Kalau kali ilang kedunge itu sebagai alam itu nyata. Karena saya hidup di pedesaan, dulu ada sungai besar, kedung itu ya, apa kedung bahasa Indonesianya ya, itu sangat dalam. Sekarang nggak ada, dangkal semua. Itu adalah suatu bukti nyata apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo di era sekarang ini semakin terbukti dan nyata. Pasar ilang kumandang atau ilang tawar menawarnya sekarang di aplikasi-aplikasi itu banyak. Sudah ada nominalnya, berani ya dibayar, nggak pernah kita nawar karena sudah ada tulisannya. Itu yang menjadi bukti nyata bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo yang akan datang di akhir zaman, membawa menata kehidupan umat akhir zaman,
dari masa kesulitan atau zaman kolo bedu menuju zaman kolo seba. Itulah ya para sahabat semuanya. Mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.